Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSCD, senang sekali dapat kembali menemui sahabat dalam program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Tentunya dalam doa kita sehat selalu ya. Untuk hari ini dalam episode baru tahun 2004 kami akan mengambil tema tentang sakit pinggang dan saraf terjepit. Oke, langsung saja kita sapa Dr. Arif, spesialis bedah saraf. Dr. Arif adalah salah satu dokter spesialis bedah saraf yang tugas di RSUD Dr. Aminus Bengkulu. Oke, langsung saja. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan begitu banyak pasien kali, Dok, ya, dengan operasi waiting list kepada Dr. Arif. Ya, lumayan. Nih Dok, hari ini kita akan ngobrol tentang saraf terjepit dan sakit pinggang. Umumnya ini penyakit atau keluhan yang paling banyak diderita, apalagi untuk usia-usia, mungkin faktor usia atas 40 tahun kali ya Dok ya. Betul. Oke. Sedikit kita ngobrol tentang Dr. Arif. Mau tanya dulu sih, pendidikan dokter untuk spesialis bedah saraf tuh apa sih sebenarnya spesifikasinya, Dok? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Arif Febrianto, spesialis bedah saraf. Saya lulusan bedah sarafnya dari Universitas Pajajaran. Untuk dokter umumnya saya dari Yarsi, Jakarta. SMA, SMP, SD, TK saya di Bengkulu. Oh, berarti asli orang Bengkulu. Ya. Nah, kalau untuk spesifikasi ketertarikan saya ke bagian bedah saraf ini, khususnya saya tertariknya ke bagian tulang belakang. Memang untuk kasus-kasus bedah saraf, kita bagi itu antara bagian otak dan bagian tulang belakang, brain and spine. Gitu. Kalau saya memang ketertarikan saya ke bagian tulang belakang. Dan untuk di Bengkulu, kasus-kasus tulang belakang ini memang cukup banyak. Iya, banyak Dok ya. Cukup banyak. Terutama pada, seperti tadi dibilang, pada usia-usia yang 40 atau 50 tahun ke atas itu dominan memiliki keluhan nyeri pinggang. Oh gitu ya Dok, berarti Dr. Arif adalah lulusan Pajajaran Bandung ya Dok ya, tapi asli orang Bengkulu. Asli orang Bengkulu. Oke Dok, kita ngobrol langsung, tadi sudah tentang latar belakang pendidikan dokter, kemudian kita ngobrol tentang kasus nih Dok, karena kita temanya tulang belakang, saraf kejepit dan sakit pinggang. Kasus ini yang paling banyak diderita laki perempuan atau gimana Dok? Untuk yang paling banyak itu sebenarnya laki-laki ya, karena faktor pekerjaan ya. Cuma kalau misalnya di Bengkulu seperti itu. Tapi kalau secara demografi, secara teoritis, perempuan memang lebih banyak faktor resikonya. Oh gitu. Terus untuk usia sekarang udah mulai bergeser. Kalau dulu faktor usia tua yang lebih banyak, sekarang usia muda pun juga udah mulai. Oh gitu. Mudanya Dok misalnya masih 20 usia tahun ke atas. Oh 20 tahun ke atas sudah mulai ada yang menyebabkan nyeri pinggang, itu cukup banyak. Mungkin faktor aktivitas juga Dok ya? Iya, pekerjaan yang berat, terus ada faktor trauma juga. Gitu. Ada pernah trauma jatuh. Itu bisa jadi ada beberapa orang yang hobi bener olahraga Dok, ternyata mungkin apa karena salah satu posisi banyak juga ya Dok? Paling banyak kalau untuk namanya suka fitness ya, suka fitness tapi nggak didampingi sama trainernya, coachnya, biasanya dengan beban yang berlebih terjadi trauma. Jadi memang kalau mau olahraga seperti tadi fitness, nge-gym itu memang harus didampingi. Iya, harus didampingi. Jadi bisa terjadi over ya Dok ya? Iya. Oke, kasusnya. Nah, kasus yang umum yang dikerjakan oleh khusus untuk bedah saraf Dok nih, kasus-kasus seperti apa? Seperti tadi saya ceritakan di awal, kalau untuk kasus bedah saraf secara umum kita bagi menjadi brain, otak, bagian otak dan tulang belakang. Kalau bagian otak di Bengkulu kasus tumor cukup tinggi. Kasus tumor otak, terus kasus trauma kepala, kasus stroke, terus hidrosefalus pada anak, di Bengkulu cukup tinggi.
Kebetulan kita ngerekap angka operasi di Bengkulu itu bisa sampai 40 sampai 50 operasi per bulannya untuk Per kasus-kasus bulannya, beda Dok, saraf ya, yang brain khusus. ya. Ya. Kalau untuk spine tulang belakang memang kasusnya banyak. Cuma untuk kasus operasi kebanyakan pasien takut ya. Iya, Takut untuk itu dioperasi tadi tulang takut belakang. dioperasi. Untuk dioperasi takut. Rata-rata kita sejauh ini baru sebatas pain management. Ada beberapa kasus kayaknya dalam 2-3 bulan terakhir untuk operasi tulang belakang mungkin udah mulai ada 3 dan angka keberhasilannya lumayan. Yang tadinya nyeri sekarang nggak nyeri, yang tadinya lumpuh udah mulai bisa digerakkan kakinya seperti itu. Oke, karena beberapa kasus, maksudnya keluhan seperti ini, ketika berobat terus disuruh operasi itu paling takut, Dok. Ya. Ada beberapa yang bilang, oh nanti kalau udah dioperasi itu nggak balik lagi, malah lebih lumpuh, misalnya itu yang mungkin. Karena faktor mungkin ketidaktahuan ya, mungkin kurang edukasinya pada masyarakat. Oke. Nah, sebenarnya intinya itu saraf kejepit itu apa sih, Dok? Ya, jadi gini, ini ada contoh manekinnya ya. Manekin ini alat peraga, ada alat peraganya. Jadi untuk saraf kejepit, ini yang kuning-kuning ini saraf ya. Saraf yang itu kuning ya di sini keluar saraf perifer lewat foramen, ini namanya foramen. Nah, yang di sini lewat saraf pusat medula spinalis, ini lewat sini. Jadi ini lewat kanal ya. Nah, saraf kejepit itu bisa dari kanal yang terjepit, lubang yang besar ini kejepit, atau dari foramen ini. Ya, penyebabnya biasanya yang paling sering itu adalah bantalan antar tulang. Bantalan antar tulang ini kalau misal dia menjepit ke arah tengah menyebabkan kanal stenosis ya. Kalau menyebabkan penjepitan ke arah kanan atau ke kiri menyebabkan foraminal stenosis. Itu yang menyebabkan sarafnya kejepit. Jadi yang kuning-kuning ini sarafnya, terus yang ini bantalannya. Yang ini bantalannya. Yang ini bantalannya ya. Ini bantalannya, ini sarafnya, ini lubangnya. Yang putih-putih tulang. Jadi ketika sakit ini akan menekan gitu ya, Dok? Iya, ini menekan dulu jadi sakit. Oh iya. Apa misalnya bantalan ini ada juga sih kita dengar-dengar bahwa itu faktor umur, Dok? Apa bantalannya itu semakin umur bertambah apa gimana? Jadi gini, kalau untuk faktor usia memang bantalan ini komposisi utamanya ada kolagennya, ada airnya ya. Sedangkan kalau misal semakin usia, hidrasi pada bantalan tulang ini berkurang. Jadi dia menipis di bagian tengahnya ini ada semacam inti atau nukleus. Jadi kayak sumsum gitu, Dok? Iya, seperti itu. Menekan ke tengah menyebabkan kanal stenosis, menekan nyeri. Menekan ke kanan kiri foraminal stenosis nyeri juga, tapi sifatnya lebih ke kanan atau ke kiri. Itu tadi faktor nanti ke kanan ke kiri itu faktor aktivitas banyak kemananya ya? Betul, itu juga yang menyebabkan HNP-nya itu lebih menekan ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau misalnya dia sakitnya itu ke tengah, Dok, itu pernah nggak? Misalnya kan ini kanan atau kiri, tapi ini lebih jelas ke tengahnya gitu ya, terasa. Kalau jepitannya ada di tengah, dia biasanya rata kanan kiri ke kaki ke bawahnya. Terus dari pinggangnya juga tepat di titik di sini axial pain ya. Jadi ketika digerakkan seperti ini berasa sakit dan diikuti dengan menjalar ke dua belah kaki. Iya, terasa nanti katanya sampai kaki kebas sampai ke sini ya, Dok ya. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian apakah saraf terjepit ini harus mendapatkan tindakan operasi? Ya. Jadi saraf kejepit itu kita lihat dulu derajatnya ya, derajat berat ringannya dulu. Kalau misal untuk tahap pertama, walaupun derajatnya cukup berat, jenis jepitannya ini cukup berat. Biasanya kan pasien langsung menolak operasi ya. Tahap pertama kalau biasanya saya selalu pain management terlebih dahulu, diikuti dengan berat badan harus diturunkan terlebih dahulu. Kalau misalnya dia obesitas ya. Fisioterapi. Intinya kita nggak buru-buru operasi sih nggak. Gitu. Ada beberapa tahapan dulu. Ya. Biasanya kita koordinasi sama dokter saraf ya, dokter Iman, dokter Azari, dokter Hasmi untuk dapat medikamentosa dulu, obat-obatan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung harus operasi ya? Belum. Kadang bisa berespon dengan obat-obatan diteruskan dulu. Cuma kalau misal indikasi mutlak dilakukan operasi, setelah kita lihat klinisnya itu ada kelumpuhan, ada kelemahan. Ada kelemahan, terus kita lakukan MRI, standarnya itu MRI atau CT scan. Kita lihat kalau MRI kelihatan jelas itu biasanya ada jepitan sarafnya yang udah di mana gitu ya? Lokasi jepitan sarafnya udah jelas. Jadi
secara klinis radiologi cocok ya kita indikasi untuk lakukan operasi gitu. Oke, jadi sahabat belum tentu ya yang namanya saraf terjepit itu harus dioperasi. Jadi Iya. ada tahapan-tahapan, Ada mungkin tahapan. pemeriksaan penunjang tadi Betul. seperti MRI gitu, iya. CT scan. Jadi baru dilihat. Kemudian juga keluhan si pasiennya juga Dok ya Iya, dilihat. ada cocokan. Oke. Jadi ada menepis ya, tidak pasti kalau udah dioperasi nanti lumpuh gitu kan belum Iya, ada jadi ya. gini, kalau untuk tindakan operasi, lumpuh itu resiko. Hmm. Resiko yang harus kita jelaskan di awal, walaupun angka kejadiannya kecil, tapi tetap harus kita ceritakan di awal. Oke, jadi perlu diedukasi ya. Ya, segala kemungkinan tuh bisa. Jadi aja ada kejadian. kemungkinan kejadian tidak diharapkan setelah iya, terjadi operasi. setelah Jadi dioperasi. ada siap gitu ya Dok ya. Iya, siap dengan segala resikonya. Pastinya si pasien dan keluarga pasien harus diedukasi dulu sebelum itu. Oke, menarik sekali. Dan bagaimana nih Dok teknik operasi saraf terjepit itu secara umum? Ya, jadi gini, kalau teknik operasi itu kita benar-benar dari awal patient selection ya, kita benar-benar pilih. Sebenarnya sekarang udah berkembang teknik endoskopik, open surgery gitu. Jadi tergantung masing-masing dokter sertnya kemana gitu. Kalau untuk endoskopik indikasinya juga harus benar-benar pas, dalam artian jepitan sarafnya tidak terlalu berat, dia levelnya tidak terlalu banyak, level jepitan tidak terlalu banyak, terus tidak ada struktur tulang belakangnya ini stabil gitu kan, stabil. Jadi dengan tindakan endoskopik itu kan dia tindakan yang minimal invasif ya bisa kita lakukan. Tapi kalau misal sudah berat, terus terjadi listesis yang cukup hebat, gitu. Listesis itu pergeseran tulang cukup hebat. Endoskopik bukan jadi pilihan. Misalnya sampai pasien itu sudah nggak bisa gerak lagi, misalnya Dok harus tiduran, gitu itu kali ya mungkin level beratnya ya. Level beratnya seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang ini kan yang dijual ke masyarakat itu tindakan endoskopik, minimal invasive surgery, insisi sedikit, bisa beratnya nggak terlalu menakutkan lah kalau misalnya endoskopik. Sedangkan goal kita operasi itu apa? Goal kita operasi itu adalah membuka jepitan saraf semaksimal mungkin, ya, dan membuat tulang ini stabil. Gitu. Stabil itu goal operasinya. Gitu. Jadi patient selection di awal itu harus benar-benar pas gitu. Jadi untuk masyarakat juga saya harapkan jangan takut, terus gitu. Itu satu, terus jangan terlalu endoskopik semua pasien bisa kita endoskopik. Pemilihannya itu harus pas. Memang benar-benar harus seleksinya yang ini. Iya, seleksi pasiennya harus benar-benar. Saya menarik sama tulang yang ini Dok. Ini tulang apa nih? Kalau ini tulang leher ya. Oh, tulang leher. Nah, itu kadang sakitnya tuh di sini kok nyampenya ke sini ya Dok ya? Iya, kalau misal itu harus dievaluasi juga sebenarnya tulang lehernya gitu. Ini saraf leher ini kan kepala ya. Ini saraf-saraf tulang leher. Oh, jadi bisa jepitnya itu ke leher juga ya? Iya, jepitan saraf di leher bisa juga. Sering sih. Ya. Apa mungkin karena tarikan dari sini dia perasaan ini kalau pasien kan katanya sumber sakitnya itu sebenarnya di mana? Cuman kalau ditanya di mana sakitnya ya semuanya ya. Padahal mungkin sumbernya tuh di sini kan ya. Kalau misal secara menyeluruh memang evaluasinya juga harus menyeluruh. Dari servikal sampai ke lumbar sampai ke sakral semuanya evaluasi. Jadi bisa di leher juga ya Dok ya. Iya. Tapi kita khusus ke pinggang kali Dok ya. Pinggang. Nah, ada yang bertanya nih umur berapa sih amannya untuk ditindakkan operasi ini Dok? Sebenarnya gini, umur itu terkait dengan kepadatan tulang untuk tindakan operasi. Gitu. Terkait dengan faktor risiko operasi. Jelas kalau misal usia udah lebih dari 60 tahun ke atas, kepadatan tulang udah berkurang, komplikasi seperti dia penyakit ada DM-nya, terus ada hipertensi, udah pasti menyertai. Dengan kondisi seperti itu, risiko pasti lebih besar. Gitu. Tapi kalau misal semuanya kita bisa kontrol dengan baik, itu bukan suatu jadi hambatan gitu. Jadi udah 60 tahun gak usah dioperasi itu salah besar. Gitu Dok, takut gitu kan udah tua. Jadi sebelum operasi itu kan kita persiapan konsul dengan dokter anestesi, dokter penyakit dalam. Jadi semuanya kita stabilkan dulu. Gitu. Kalau misalnya emang kepadatan tulangnya kurang padat gitu, kita
kasih suplementasi kalsium terlebih dahulu. Gitu. Kalau misal indikasi mutlak nih harus dioperasi, harus stabilkan, mungkin kita bisa kita injeksi untuk padatan tulang. Jadi ada nih dok, Vertebroplasty ya. kebetulan masih saudara misalnya pasien itu udah usianya udah pensiun ya dok, udah 65 tahun. Disuruh operasi tadi takut, padahal dia nggak ada penyakit kronis, nggak ada apa-apa. Jadi perlu ya kita beritahu bahwa tidak usah takut ya untuk dioperasi. Jadi dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, menarik sekali. Khusus untuk di rumah sakit M. Yunus ya dok, apakah operasi ini ditanggung BPJS dok? Karena ini banyak pertanyaannya takut karena biaya ya mungkin operasi. Ya alhamdulillah sih M. Yunus sudah sangat memfasilitasi kita ya sebagai spesialis bedah saraf. Saya mengembangkan spine di sini. Alat-alat sudah disediakan dari pihak RSUD dan full cover BPJS. Jadi pasien tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Oke, full cover ya. Implan bisa ya limited lah. Jadi bisa maksimal kita di sini. Iya, berarti udah ditanggung cover semua oleh BPJS. Alhamdulillah. Nah, setelah dioperasi dok, kira-kira berapa lama pemulihan untuk pasca operasi? Ya, untuk pemulihan pasca operasi bisa 7-10 hari ya, benar-benar normalnya. 7-10 hari, tapi habis dioperasi itu kita nggak menjanjikan langsung hilang, langsung bisa jalan, itu nggak bisa. Jadi setelah dioperasi kita koordinasi sama dokter rehab medik nantinya. Oh iya, untuk saraf-saraf ya, saraf-saraf yang terjepit udah tahunan kan, itu butuh latihan kembali untuk pembalian fungsi lagi ya. Iya, untuk pembalian fungsi. Bisa di fisioterapi mungkin ya dok. Jadi bertahap. Jadi operasi kita itu prinsipnya adalah membuka jepitan saraf, menstabilkan struktur tulang. Habis itu kita koordinasi sama dokter saraf, sama dokter rehab medik untuk mengembalikan fungsinya lagi. Seperti itu. Itulah makanya pasiennya akan dikonsulkan lagi atau untuk tindakan misalnya fisioterapi gitu, kemudian dikonsulkan dengan dokter rehab medik. Jadi kita tidak bisa mengestimate ini berapa bulan ini, jadi tidak bisa berjanji nanti 2 bulan udah bisa jalan gitu kan. Tapi kalau yang udah memang balik lagi tergantung. Yang pertama onsetnya udah berapa lama sakitnya dulu atau kelemahannya udah berapa lama. Di riwayat awal dulu ya. Seperti itu. Terus derajat berat dari gambaran radiologis itu seperti apa. Baru kita bicara. Jadi tiap pasien itu memang beda-beda. Iya, jadi tidak bisa disamakan ya sahabat antara pasien 1 dengan 2 dengan kasus yang sama. Itu sembuhnya itu pemulihannya itu tidak sama. Apalagi setelah dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau misal setelah operasi, pasien berapa hari dok dirawatnya? Kira-kira? Paling lama 10 hari. Dirawat paling cepat bisa 5 hari itu stabil, 5-10 hari. Nah, mitos nih dok ya di masyarakat. Tadi udah kita ceritakan kalau misalnya terjepit tadi takut, tadi lumpuh, kemudian nggak bisa balik lagi. Nah itu bagaimana dok tanggapannya? Jadi gini. Jepitan saraf itu kalau semakin berat, semakin lama, yang tadinya awalnya nyeri, lama-lama akan menyebabkan kelumpuhan. Wah sih, memang berarti benar-benar ya dok ya? Iya, makanya harus hati-hati di situ. Karena aliran saraf itu dia membawa sensasi sensorik. Sensorik itu fungsi kayak nyeri, kesemutan, baal, seperti itu. Kebas gitu dong. Dan bawa fungsi motorik juga. Satu kabel saraf itu bawa 2 macam itu. Jadi hati-hati kalau misalnya udah muncul gejala seperti itu, cepat periksakan ke kita evaluasi secara klinis, radiologis. Nanti kan kalau misalnya memang nggak usah takut ketemu dokter bedah saraf, nggak langsung operasi kok kita, langsung operasi. Jadi kalau misalnya memang masih takut operasi, bisa kita pain manajemen dulu, kita konsulkan ke dokter rehab medik untuk terapi dulu seperti itu kan. Jadi tetap maksimal lah walaupun nggak ada operasi. Jadi artinya ini terbukti bukan mitos sebenarnya ya, fakta ya. Kalau kita diamkan, kemudian lama-lama bisa menyebabkan kelumpuhan. Serem juga ini dok sebenarnya. Terus bagaimana dok hubungan antara bedah saraf, kemudian dokter sarafnya, kemudian dokter rehab medik gitu ya. Jadi maksudnya satu kesatuan gitu dan nggak hanya cukup dengan bedah saraf saja. Nggak bisa.
Jadi memang kita sempat diskusi sama dokter Saraf ya, dokter Iman, dokter Azza, dokter Hasbi untuk membuat satu tim terpadu gitu, khusus untuk menangani pasien-pasien terkait saraf, bedah saraf, dan setelah itu perawatan setelah tindakan operasi terkait juga dengan rehab medik. Jadi memang nggak bisa pasien-pasien saraf, bedah saraf itu yang ada indikasi, pasien saraf yang ada indikasi harus ke bedah saraf. Setelah bedah saraf, penanganannya juga pengembalian fungsi harus dengan rehab medik, harus dengan dokter saraf untuk suplementasi maksimal seperti itu. Jadi ini harus tim gitu. Termasuk juga dokter anestesinya. Dokter anestesinya juga yang benar-benar fokus ke neuroanestesi gitu. Neuroanestesi kan ya, seperti itu. Jadi M Yunus juga sedang mempersiapkan itu semua gitu. Untuk penanganan terpadu untuk saraf ini ya, bedah saraf. Untuk saraf, bedah saraf. Ya. Karena kan pasien ini kadang kalau misalnya terpikir sudah operasi ya sudah nggak ada lanjutannya, pikirnya cukup dengan satu dokter saja. Padahal kan banyak. Iya banyak. Jadi tadi ada spesialis ini KFR-nya, rehab mediknya, kemudian ke saraf lagi. Memang berarti satu terpadu ya dok ya, nggak bisa masing-masing sendiri. Nggak bisa. Oke dok. Untuk pasien yang baru pertama misalnya tiba-tiba kena serangan, nggak bisa bergerak atau sakit sekali, itu gimana dok? Karena banyak kita ini ya orang-orang Indonesia asli kan, apa dikerok, kemudian dipijet gitu. Menurut medisnya gimana dok? Ini kalau terkait dengan saraf terjepit, pasti awalnya nyeri yang disebabkan dengan ada perubahan posisi. Jadi perubahan posisi tertentu yang menyebabkan nyeri itu muncul, itu jangan dilakukan seperti itu. Terus pastikan posisi tidur atau posisi duduk itu yang betul gitu. Jadi posisi duduk ya harus nggak boleh melengkung, ergonomis, nggak gitu boleh melengkung, terus waktunya nggak boleh terlalu lama gitu. Terus untuk posisi tidur juga sebaiknya kan kita pakai kasur yang jangan terlalu lunak, yang kata orang kasur ortopedi juga. Kasur yang jadinya melengkung gitu dokter, terlalu lama bangun tidur malah sakit, bukan nyaman atau enak. Nah kalau terkait dengan kerok dan urut, sebenarnya prinsipnya itu kalau yang saya tahu ya lebih ke relaksasi aja ya. Jadi kalau misal diurut yang terlalu agresif, mungkin saya sejujurnya nggak ada ilmunya di situ, jadi saya nggak bisa itu bilang benar atau tidak juga. Mungkin sebagian orang ada yang lebih mendalami di sana. Cuma kalau untuk sekedar relaksasi ototnya gitu kan, dihangatkan, dikerok yang tidak terlalu agresif, yang sekedar beberapa kali tekanan, kan sifatnya kalau kita lihat kan habis dikerok itu merah. Iya, merah dok, pasti merah. Vasodilatasi pembuluh darah. Iya, sebenarnya vasodilatasi pembuluh darah itu lebih ke relaksasi. Sebenarnya untuk tujuannya adalah untuk merileksnya dok ya. Iya, relaksasi otot ya, lebih ke sana. Tapi kalau misal seperti tadi kita bilang, kalau misal jepitan saraf nyeri biasanya sih nggak berkurang dengan pijit itu gitu. Bahkan kalau misal pijitannya menekan area yang malah lebih sakit lagi. Wah, bukannya sembuh kok malah makin sakit. Yang udah sih kebanyakan seperti itu. Jadi kita lihat juga ya yang punya badan ini merasakan kalau misalnya di pijat begitu setelah direlaksasi ternyata enak, berarti ya mungkin hanya ototnya saja. Betul. Jadi nyeri tulang belakang itu nggak melulu tentang saraf terjepit sebenarnya. Kalau satu sisi kanan, kuadran kanan atas, belakang itu bisa jadi karena kolik kena ginjal. Bisa jadi juga paling sering sih muscle pain ya, otot, spasme otot. Jadi bone pain ya kayak otot tulang, karena tulang jadi ada inflamasi, nyeri juga. Itu nggak bisa juga kalau misal kita dipijet, dikerok begitu ya dok ya, langsung sembuh. Seperti itu, gitu. Jadi kita juga harus merasa hati-hati aja. Kadang sugesti dok, gitu. Kalau misalnya udah capek-capek nih, kayaknya nagih di badannya, enaknya buat dipijet, kata dia. Oke, menarik sekali ya teman-teman tentang saraf terjepit dan sakit pinggang ini. Ada dok closing statement atau edukasi kepada masyarakat tentang saraf terjepit ini dok? Untuk pasien-pasien yang ada keluhan nyeri pinggang, terutama nyeri pinggang yang diikuti dengan menjalar ke kaki, itu jangan takut untuk datang ke
kita, ke tim Saraf, Budia Saraf dan Diam Yunus ya. Jadi karena yang tersebar di masyarakat sekarang kan apa-apa semuanya sudah operasi. Iya. Nggak melulu harus dioperasi. Jadi kita masih bisa tahapan ke pain management terlebih dahulu. Terus kita konsultkan ke fisioterapi, ke FR. Operasi itu udah tahap terakhir seperti itu. Jadi Jangan takut. jangan ya, takut tetangga kita. Artinya ketika ada keluhan itu lebih baik kita ke ahlinya dulu. Iya. Kemudian nanti konsultasi dulu. tindakannya akan disesuaikan dengan keluhan. Oke, menarik sekali bincang-bincang kita dalam Ngobras episode kali ini. Terima kasih Dokter Arif. Semoga sukses untuk pasien-pasien dengan saraf terjepitnya. Siap. Terima Iya, kasih. Oke, sahabat Ngobras, setelah selesai Ngobras kita pada hari ini dan tentunya kami ingatkan kembali sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMY, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.